Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, masih banyak pihak asing yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu, banyak terjadinya perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satunya ada di Surabaya. Emangnya Perang Surabaya itu apa sih? Jadi, pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris mendarat di Surabaya. Pasukan yang mendarat tersebut dipimpin oleh Jenderal Aubertin Walter Sutton Malabi. Setibanya Jenderal Malabi di Surabaya, Mustopo yang diutus untuk melakukan pertemuan dengan Jenderal Malabi datang ke Surabaya dan mengadakan kesepakatan untuk saling menjaga keamanan. Kesepakatan ini memberikan wewenang terhadap pasukan Inggris untuk mengevakuasi tahanan yang ada dan melucuti tentara Jepang. Kesepakatan itu juga membuat kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Kesepakatan tersebut diingkari oleh sekutu. Beberapa tahanan Belanda dibebaskan oleh pasukan Inggris. Selain itu, terjadi juga perebutan gedung penting di Surabaya yang menyebabkan baku tembak antara pemuda dengan tentara Inggris. Karena hal itu, terjadilah perang 3 hari yang dilakukan oleh pemuda di Surabaya pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Brigadir ke-49 Malabi tersebar ke seluruh kota Surabaya. Saat serangan dari Indonesia dimulai jam 4 sore, unit-unit Inggris yang terisolasi dengan mudah dihabisi oleh para pemuda. Bahkan Brigadir Malabi dan stafnya hampir terkena rentetan tembakan pemuda. Brigadir Inggris yang hanya berjumlah sekitar 4.000 orang kewalahan saat harus menghadapi pasukan TKR dan pemuda yang berjumlah sekitar 15.000 sampai 30.000 personil dengan dibantu 75.000 hingga 120.000 penduduk. Pasukan Inggris mengalami sekitar 450 korban tewas dan hampir 900 orang terluka. Sedangkan pejuang Indonesia hanya kehilangan kurang lebih 3.000 korban dan 3.000 orang terluka. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, perwakilan Indonesia bertemu dengan Malabi untuk berdiskusi untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Awalnya Malabi tidak setuju dengan saran dari pihak Indonesia untuk melakukan gencatan senjata. Karena tidak ada pilihan lain, Malabi pun menyetujuinya. Brigadir Malabi pun menyuruh bawahannya untuk pergi tanpa membawa senjata. Saat Brigadir Malabi ingin kembali, ia beserta bawahannya dilucuti oleh para pemuda. Karena dilucuti, pemimpin Inggris ini kemudian dipindahkan ke mobil racing Sudirman. Ketika dalam perjalanan, terjadi kerusuhan dari para pemuda yang ingin menyerang mobil tersebut. Para pemuda terus-menerus menembak ke arah mobil yang digunakan oleh Jenderal Malabi. Lalu ada 2 orang pemuda yang maju menghampiri Malabi dan salah satunya menembak Malabi. Tidak lama setelah Jenderal Malabi ditembak, ia pun meninggal pada 30 Oktober 1945. Dan sampai sekarang tidak diketahui siapa yang menembak Malabi. Setelah kematian Malabi, kepemimpinan Brigade ke-49 digantikan oleh Kolonel Lewis Pugh. Setelah bergantinya pemimpin menjadi Lewis Pugh, pihak Indonesia meminta Inggris untuk menyerah, tetapi ditolak. Kolonel Pugh malah memusatkan pasukannya di 2 titik, yang awalnya hanya di wilayah Darmo, dan ia menjadikan pelabuhan sebagai pusat juga. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 9 November. Di mana pihak Inggris menurunkan surat dari udara menggunakan pesawat. Surat tersebut berisikan perintah agar para warga Surabaya menyerahkan senjata mereka dan meminta agar penduduk Surabaya menyerah. Pemerintah Surabaya memutuskan untuk bertahan dan melawan Inggris sampai titik penghabisan. Tepat pada tanggal 10 November 1945 pertempuran itu terjadi. Inggris yang diperkuat oleh kurang lebih 16.000 prajurit dan alat perang seperti pesawat, tank, dan kapal penjelajah
Sedangkan Indonesia diperkuat oleh kurang lebih 32.000 pejuang yang terdiri atas TKR dan badan lainnya. Diperkuat juga dengan rakyat Surabaya yang turut bertempur. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, Inggris menggempur Surabaya dengan hati-hati. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Pasukan Inggris yang sudah menguasai 2/3 wilayah Surabaya dalam 2 minggu merasa bahwa merekalah pemenangnya. Namun pada minggu terakhir, Inggris kalah dalam pertempuran tersebut. Pertempuran ini memakan sekitar 1.600 korban jiwa dari pihak Inggris dan 20.000 orang dari pihak Indonesia. Dan dari pertempuran ini kita dapat mengambil beberapa hal, seperti semangat patriotisme dan nasionalisme, keberanian dan pengorbanan, kepemimpinan yang inspiratif, persatuan dan kesatuan, keteguhan memegang prinsip, dan cinta tanah air.